Waduh, itu dua-duanya teman. Aduh, saya mah sebenarnya kalau dua orang ini yang diajukan, saya pilih poligami sebenarnya. Aduh. Enggak. Saya pilih Jumaldi Alfi. Ya. Karena Nasirun tidak pernah nonton YouTube, tidak pernah nonton Facebook, dia tidak tahu. Kalau Jumaldi Alfi tahu. Wah, kalau saya pilih Nasirun, nggak disapa lagi, saya dijutak saya nanti. Oke guys, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara ngosik, ngobrol asik. Tentunya saya masih dipercaya oleh saya Hino OS, masih dipercaya pameran buku untuk menjadi host di IG Live hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di dunia manapun. Seni rupa, penerbitan, pendidikan, agama, banyak banget. Beliau adalah Pak Hairus Salim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairus Salim. Waalaikumsalam, Mas Hino. Ya, halo, Mas Hino ini senang sekali bisa ketemu teman-teman ketemu buku. Ya, semoga cepat berlalu biar ketemunya nanti di tempat yang lebih berbeda. Ya. Oke, Mas Hino, makasih ya Mas Hino ya. Mas Hino ini hutangnya sama NU besar sekali loh. Karena kalau tanpa NU dia hanya tinggal hi. Oh ya. Oh betul. Betul ya, jadi, Pak, ya? Betul jadi ya? kamu tanpa tanpa NU tinggal hi. Iya, Mas Hi ya, orang menarik toh. Nah, jadi memang saya berutang banyak. Dan saya orang NU. Gitu. Iya, nggak mungkin enggak ya toh. Nggak mungkin. Karena saya Hindu. Karena Hindu. Kita kenalkan dulu. Kalau tetap ngotot jadi hina. Tapi kalau dalam bahasa Jepang ini ya Pak Hairus. Ya. Hinu itu anjing. Ya, waduh, itu berarti ya apa tuh. Asu ku ya apik kok. Asu itu apik ya Pak. Apik. Kalau ada nilai-nilai kebaikannya. Oke. Memang kan kalau ada yang hebat orang bilang wah asu tenan ya. Nah itu hebat loh artinya. Hinu tenan aja. Hinu tenan ya. Aduh, tapi jangan sampai ditiru Om Dodok itu. Nanti lama-lama kalau ketemu saya asu gitu. Enggak, ini dia tidur. Enggak akan tahu kita dia. Oke. Ya. Kita kenalkan. Wah, Pak Hairus itu langsung nabrak saya ini. Hostnya hampir diambil alih. Memang di beberapa momentum saya menjumpai Pak Hairus juga sebagai moderator yang asik gitu kan. MC yang asik gitu. Kalau Mas Iqbal kan nggak mau dibilang moderator ya, pendamping gitu. Nggak turun derajatnya dari pembicara jadi moderator. Oke, Pak Hairus Salim, pendiri, direktur Yayasan Elgis, tentu ya. Pengurus Yayasan Tikar Seni Budaya Nusantara, betul Pak ya? Ya, tapi sudah nggak. Maksudnya yayasannya nggak terlalu aktif lagi. Oke, menerbitkan majalah Gong ya, saya tahu majalah Gong. Dulu ya, majalah Gong. Kalau penyunting penerjemah buku pasti gitu. Kemudian dosen di Universitas Sanata Dharma, betul Bapak? Ya. Di Atmajaya? Enggak, di Sanata Dharma aja. Oh, Gajah Mada sudah enggak? Enggak ada. Oh, udah enggak ada. Oke. Eseis, novelis, kolumnis, puitis. Banyak sekali fitnahnya. Banyak sekali fitnahnya. Tapi semuanya masuk kan ini Pak? Semuanya masuk ya Pak? Kemudian, itu kan karena orang nggak punya pekerjaan. Dalam bahasa lain itu serabutan sebenarnya. Oh gitu. Terus sama tim kreatifnya ketemu buku dipisah-pisah ya Pak ya? Eseis, novelis. Seolah-olah kan. Padahal aslinya serabutan di dunia perbukuan itu kan.
udah nyentil dunia perbukaan. Saya belum selesaikan ini. Master S2 UGM Antropologi, betul Bapak ya? Oh, betul kalau itu. Betul. Itu bisa saya tunjukkan ijazahnya ya. Oke. Buku beliau terbaru Sang Kosmopolit, terus Tuhan yang Tersembunyi, terus apa lagi Pak yang berbarengan? Ya, itu yang terakhir yang terakhir ya, yang baru hangat-hangatnya, panas-panasnya. Oke, ngomongin tadi penerbitan gitu kan Pak Hairus sempat bilang kita ini mau ngomongin penerbitan, mau bobrok carut marut keliru, belum tertata rapihnya dunia penerbitan atau keunggulan penerbitan atau seperti apa. Tapi intinya adalah bahwa kenapa harus Jogja gitu, bahwa atmosfer perbukaan di Indonesia itu mengarahnya ke Jogja semua. Padahal kota besar seperti Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Surabaya, bahkan di kota-kota lain kayak Padang, segala itu penulis, penerbitan itu tumbuh juga di sana gitu. Tapi kenapa ada di Jogja, itu yang akan kita bahas hari ini. Dan tentunya banyak sekali ya. Kalau kamu bilang orang Jogja, saya membaca tulisan blog Pak Hairus itu, oleh-olehnya buku. Ya. Betul ya? Ya, di antaranya ya. Iya, jadi kayak ya gudangnya buku, gudangnya. Kenapa Jogja ya Pak? Nah, ini pandangan dari Pak Hairus Salim seperti apa? Sebenarnya Jogja terbentuk sebagai tempat buku lah ya. Penerbitan buku itu bukan hal yang baru. Baru-baru saja. Oh, jadi baru-baru tuh mungkin hitungannya saya kira ya kira-kira 20 tahun. Ya 20-an tahun ya, reformasi lah ya, menjelang reformasi, lalu reformasi sampai sekarang ini. Sebelumnya saya kira Jogja bukan sentra buku. Oh, bukan. Ya? Ini menurut saya loh ya. Iya, betul. Okay. Jadi menurut saya itu. Jadi sentra buku yang pertama itu pasti Jakarta. Tahun 30-an, 40-an, bahkan sentra buku itu, dunia para penulis itu Medan sebenarnya. Iya, Sumatera, Pak. Medan, ya. Medan ini kota yang sangat kosmopolit ya. Karena itulah dia kaya karena perkebunan di daerah sekitar Medan. Nah, banyak penerbit waktu itu, banyak penulis waktu itu di Medan, sehingga terkenal sebagai terbitan Medan atau para penulis Medan, yang kemudian tahun 50-an hijrah ke Jakarta, sebagian besar mereka loh ya. Setelah itu beralihlah pusatnya ke Jawa. Jadi pada suatu masa itu Soekarno bahkan pernah membayangkan Medan sebagai ibu kota Indonesia. Karena memang kosmopolit ya, seluruh pelabuhannya sangat aktif, Teluk Bayur itu ya. Kemudian perkebunannya aktif gitu. Orang-orang ekspatriat juga banyak di sana, dan yang salah satunya juga penerbitan buku di sana. Pujangga? Ya, di sana. Medan sebenarnya. Oh, Medan. Dulu ya, jadi 30-an, 40-an sampai 50-an tuh masih Medan kuat sekali. Bisa Sumatera, Pak ya? Ya, karena memang tumbuh banget ya. Tumbuh waktu itu ya. Kemudian kita merdeka, lalu dipilihlah Jakarta sebagai ibu kota. Nah, sejak itu juga ya, sebelumnya juga Batavia juga sudah tumbuh ya sebagai penerbit, karena Balai Pustaka kan di Batavia di Jakarta. Iya. Nah, lalu kemudian tahun-tahun belakangan mungkin Surabaya, Bandung itu sebagai penerbit. Jogja menurutku ya, ini tahun 80-an tuh nggak ada penerbit yang menonjol di Jogja. Nggak ada penerbit yang menonjol atau nggak ada penerbit sama sekali? Kalau penerbit ada. Ya 10 besarnya masuklah Jogja, tapi 5 besarnya tidak. Oh iya. Paham. 10 besarnya masuk, tapi 5 besarnya tidak. Jadi bukan seperti sekarang jadi sentra buku. Nah, itu satu ya. Sentra buku itu pun saya kira dalam konteks sekarang pun, kalau yang industri itu juga bukan Jogja. Kalau industri loh ya. Kalau industri bukan Jogja. Bukan.
Saya kira tetap bukan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Itu karena tidak ada penerbit, ada toh Pak? Ada. Tapi kan kalau industri yang besar, saya kira bukan Jogja. Masih tetap misalnya Jakarta, Bandung, masih ada penerbit yang menerbitkan yang besar-besar sekali. Mungkin yang besar di Jogja dulu Kanisius ya. Habis itu tidak terlalu. Nah, buku yang Jogja dipandang sebagai buku, ini kan para elitnya buku sebenarnya melihat. Misalnya mereka yang membaca buku-buku serius, yang sirkulasinya kan kecil, nggak besar, tidak sebagai industri. Industrinya rumahan. Tanya aja teman-teman kita yang menerbitkan misalnya buku apa, paling tinggi berapa X sih mencetaknya gitu loh. Kan bukan industri besar itu. Nah, kalau industri besarnya, ya kita tidak bicara buku apa, itu tidak di Jogja. Nah, meskipun sekarang ada basa-basi ya sama narasi ya, yang mungkin pingin seperti itu. Karena jadi industri itu ada logikanya sendiri. Nggak bisa buku yang serius seperti ini. Bapak mengakuin buku populer sama buku jangan gaya loh ya teman-teman para penikmat sastra, para intelektual. Teman-teman ini berhutang terhadap buku-buku yang tidak serius sebenarnya. Waduh, logikanya kebalik-balik nih. Enggak, jadi gini maksudku gini. Misalnya saya kasih contoh, zaman awal-awal Elkis dulu saya cukup misalnya dekat dengan teman Kanisius, misal loh ya. Mereka menerbitkan juga buku yang serius-serius. Terjemahan Clifford Geertz yang beberapa yang bagus diterbitkan Kanisius contohnya ya. Beberapa buku filsafat diterbitkan Kanisius. Sama juga dengan Gramedia. Mereka juga nerbitin buku-buku bagus gitu. Tapi buku itu tidak terlalu besar pasarannya. Jauh misalnya dengan buku memelihara belut gitu ya. Memelihara lele itu kan besar bukunya. Nah, ini kata dia, ini Mas, seratusan ribu dicetaknya. Ini era sebelum digital loh ya, saya ketemu ini. Dan mereka inilah sebenarnya yang mensubsidi pada dasarnya ya. Karena buku yang kami cetak begini sampai 3.000 ini pelakunya 5 tahun. Misalnya loh ya waktu itu, bisa waktu yang serius kayak gini nih. Loh dari mana? Membayar ininya overhead penerjemah, distribusi segala, dia disertakan dalam ya itu dari subsidi buku-buku seperti ini. Ya, dulu begitu gambarannya. Nah, kalau mau jadi buku industri, saya kira memang harus memikirkan terbitan yang sifatnya populer. Ya, populer lah ya, sifatnya populer itu. Kalau enggak berat, Pak. Kalau buku serius, aduh, ini menandakan tingkat pembacanya atau gimana? Karena memang kan pembaca buku kita kan memang dari dulu tidak terlalu besar, terbatas, dan mungkin juga distribusi buku itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kita ini negara kepulauan. Dulu awal-awal dulu ada cerita yang lucu. Ini gimana ngirim buku keluar Jawa ini mahal. Kita kirim 10, baliknya kok 12 gitu. Gimana itu gojekan itu ya? Gojekan, artinya kan rugi kan hitungannya. Ini kok malah diritur 12, nggak laku malah kita bayar riturannya. Itu artinya berat di ongkos kan sebenarnya. Gitu loh. Nah, nggak ada sistem yang, padahal dulu ya, ketika koran ada yang cetak jarak jauh, jadi misalnya dulu, tahun 90-an awal sudah ada sistem cetak jarak jauh. Jadi misalnya Kompas tuh udah ada cetaknya di Ungaran. Betul, jadi ini buku kok nggak bisa begitu dulu. Saya memikirkan, maksudnya gini, ini ngomong sama siapa? Ngomong sama dinas-dinas waktu itu ya, agar buku ini sampai di Kalimantan, sampai di Sulawesi, harganya juga sama dengan di Jawa. Misalnya buku A, katakan misalnya Paul Freire, menggentarkan kan Paul Freire ini. Buku sastra Romo Mangunwijaya, harganya di Jawa 50.000. Nah, karena biaya pengiriman, nah, waktu itu sampai di luar Jawa bisa jadi 90.000. Bisa 100, bahkan 100 lebih ya. Nah, itu. Betul, itu yang tidak teratasi sampai kemudian era itu berlalu. Era cetak jarak jauh itu waktu itu loh ya. Sampai kemudian muncul era
digital ini. Era digital ini. Nah, yang terjadi kemudian kan lalu kita akan bicara pembajakan buku kan, karena salah satu ininya kan juga sering terjadi di luar Jawa ya, kasus kayak gini ini. Dan tidak terdeteksi juga tidak terdeteksi gitu. Tapi sebenarnya minatnya cukup besar. Minatnya tinggi lah ya sebenarnya. Enggak yang dulu tuh kenapa hanya bergerak di 2000-an karena ya distribusi yang terbatas. Dan buku yang serius itu diperlakukan seperti majalah. Seminggu di majalah mingguan, seminggu ditampilkan, nggak ada yang beli, langsung diletakkan ke belakang. Oke, berarti kalau bicara seperti itu, ini bicara industri perbukuannya gitu. Ya, itu industrinya. Makanya maksudku kalau dalam konteks sebagai industri pun, Jogja itu bukan acuan dalam arti sebagai penerbit itu. Tapi kalau kita bicara buku yang indie, buku koboi atau buku apapun, nah itulah Jogja. Yang kemudian mempengaruhi wacana, bahkan di level nasional ya memang Jogja salah satu barometer. Atau label, mungkin label penulis, label sastrawan, atau ya kalau orang-orang Jogja belum mengakuin itu belum masuk atau? Oh enggak, saya kira itu terlalu berlebihan. Kalau soal kualitas di luar Jogja banyak penulis yang bagus. Di Jogja banyak penulis bagus, tapi bukan berarti di luar Jogja tidak banyak juga. Tapi banyak yang merapat ke Jogja itu loh Pak Iris. Karena begini, enggak, kalau di Jogja itu saya kira lebih fenomena ekosistem. Orang merasa nyaman di Jogja karena ekosistemnya mendukung. Jadi kan di Jogja ini ada teman yang hanya hidup sebagai penerjemah. Penerjemah aja. Kalau menurutku di kota lain mungkin susah ya, seperti itu. Jadi misalnya kayak gitu, ada teman yang hidup sebagai penulis saja, fight sebagai penulis. Di kota lain mungkin dia bisa begitu, tapi secara kultural dia mungkin tidak seenteng, senyaman berada di Jogja, karena habitatnya mungkin di Jogja. Nah, menurutku itu kenapa lalu merapat ke Jogja, ya mungkin karena faktor ekosistem itu. Yang kedua kan Jogja itu buku itu kan terhubung dengan banyak hal. Misalnya dengan universitasnya, dengan dunia gerakan, dengan LSM, dengan dunia kesenian gitu. Jadi buku itu seperti alat komunikasi antar para orang yang bergerak di bidang kebudayaan ini. Nah itu mungkin di kota lain kan susah menemukan, artinya wah universitas berdiri sebagai universitas gitu, atau penerbit berdiri sebagai penerbit gitu. Ekosistemnya tidak terlalu hidup. Ya itu terjadi, kalau saya melihat Pak Irus, itu Malang itu loh Pak. Kota pendidikan, kampusnya banyak, keseniannya bagus, profesornya keren ya kan, Profesor Joko. Banyak sumber-sumber, tapi kenapa tidak seperti Jogja? Mereka dari tahun saya masih angkut-angkut buku, Pak. Jadi saya dulu kan tukang angkutin buku gitu untuk disebar kemana-mana. Sampai Malang itu ya penerbit berdiri sendiri, penerbit tidak guyup, tidak apa gitu. Dan mati-matilah gitu. Gitu. Kalau sini kan begitu ada yang mati digosipin. Begitu ada yang bagus digosipin kan gitu Pak. Itu intrik di dunia penerbitan lah ya. Gimana menurut Bapak, segala sumber kota lain nggak kalah loh. Kenapa Jogja bahkan di tahun waktu saya masih junior atau masih muda itu, saya ingat banget bahwa penerbit Jogja itu pernah berkuar-kuar. Waktu itu kan belum ada internet secara ini ya, tahun 2000-an itu, tahun 2000-an 2002 itu saya mengalami didengarkan Yakob Utama Gramedia bahwa penerbit Jogja itu susah masuk toko buku Gramedia. Itu sampai Yakob Utama itu hadir. Dan akhirnya dibuka satu keran distribusi khusus penerbit Jogja itu. Sangat kuatnya pengaruh teriakan orang Jogja gitu, pelaku buku Jogja. Ya itu karena sebagai wacana kuat Jogja itu. Dia itu tadi karena misalnya
dunia LSM ada satu ide yang berkembang di dunia LSM. Nah, teman-teman apa sih pasti ada sumbernya kan, bukunya, ada knowledge-nya. Nah, diterbitkan buku itu. Lalu tersebarlah kemana-mana. Orang pelatihan di Jogja baca buku ini gitu. Jadi saya kira buku sebagai gerakan, bagian dari gerakan, baik di dunia kesenian, di dunia politik, dunia gerakan itu kuat sekali. Jadi tidak berdiri sendiri seperti itu ya. Buku itu terbit. Jadi bisa dikatakan sebenarnya para penerbit buku ini sebenarnya punya jamaahnya sendiri. Tapi ya persis di situ juga masalahnya, karena kan dia akhirnya hanya di situ-situ saja. Tidak pernah mungkin membayangkan bahwa ini akan tersebar secara nasional. Itu kalau sampai level itu bingung. Saya terutama bingung. Karena saya penerbit itu, ini saya bayar. LKS juga punya jamaah. Gading ya. Kalau Gading sudah jelas. Kalau Gading era yang dulu itu kan kalau LKS yang era dulu itu jelas, karena itu menurut aku selain ya ini Mas Buldan cukup tahu ini. Tapi selain Pak Buldan, menurut aku waktu itu LKS yang mungkin salah satu yang memperkenalkan buku. Dalam arti yang wacana itu. Sebelumnya enggak, Mas. Enggak terlalu ada satu dua. Hanya gitu. Bentang Pustaka dan LKS gitu. Pak Buldan di 90-an itu loh ya. Di tahun 90-an. Tapi itu pun ya karena kita ketemu dengan seorang pelaku buku yang taunya buku itu hanya dunia buku populer. Setelah kita kenalkan buku itu enggak hanya begini, Pak. Kita bikinkan nih buku seperti ini gitu. Nah, siapa itu, Pak? Pustaka Pelajar. Jadi Pustaka Pelajar, saya cukup kenal Pak Ut ya, dan saya tahu bagaimana Pak Ut masih awal-awal tuh masih lihat dia jualan di pinggir jalan, jualan di shopping, gitu. Bagaimana strategi pasarnya gitu. Lalu singkat cerita kan, tapi waktu itu dia menerbitkan buku-buku misalnya cara menulis surat menyurat, ya gitulah. Itu apa? Lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan gitu. Dia banyaklah yang ini loh Mas laris. Ini aku nyetak seminggu aja viral ngono loh. Wah, gimana Pak Ot gitu. Terus tapi ono loh Pak, bukuku sing ini loh Pak. Ini bisa mempengaruhi masyarakatnya. Oh iya toh. Ambok gawe. Ngono loh. Ayo bikin gitu, kok tak biayai. Jadi LKS itu dulu dibiayai Pak Ut awalnya. Wow. Tapi itu bersih gitu ya awalnya. Jadi kita terbitin banyak orang waktu itu kan mencetak susah. Tapi Pak Ut tidak mengambil posisi ini posisi untuk menerbitkan buku serius. Belum. Nanti ada. Malah dikasihkan. Enggak. Jadi dia kan buka toko dulu. Waktu itu dia jualan nih, Lalu dialah yang memperkenalkan diskon 30%. Diskon 30% gitu. Orang bingung karena itu kan beda dengan misalnya toko buku. Toko buku 100.000 Pak bisa jual 70.000. Kan kita tahu logika harga sudah. Akhirnya shopping itu hidup. Nah, ya, jadi salah satu toko pendiri shopping center ya. Iya, Pak Ut itu. Ya. Nah, kemudian berkembanglah tokonya. Zaman itu punya beli percetakan. Nah, kita kemudian kan mau berdiri sendiri. Karena LKS laris itu cetakannya waktu itu bisa buku serius laris. Waktu itu bisa sampai 12.000, 15.000. Oh iya Pak? Iya. Tapi kan waktu itu memasarkan gampang sekali. Gramedia tuh telepon sampai, Mas, iki ket wingi aku ngomong buku sampean ke wis entek ning Gramedia, kok ora diantar-antar tekan saiki. Ya arep dodolan apa ora sih? Ngono lho. Di sini kan kita ini masih anak-anak gitulah ya. Masih mahasiswa. Saya Pak, tak antar gitu loh. Zaman itu. Belakangan kan kita dalam tanda petik waktu itu agak setengah mengemis mau masuk ya, karena tiba-tiba kan banyak para penerbit bermunculan. Nah itu nanti dulu Pak itu diurutkan itu cerita ini Pak. Enggak, saya gini, buku serius pada saat Bapak buku-buku pertama itunya buku tentang apa? Atau yang ikut itu tadi surat-surat lamaran pekerjaan enggak. Kita langsung buku serius. Buku serius, oke. LKS itu awalnya kan kerjasama sama penerbit Gramedia. Tapi ini bukan bicara sejarah LKS ya, tapi saya mau poinnya itu bagaimana susahnya jadi penerbit waktu itu. Buku itu terbit, keluar, tapi logo LKS itu tidak ada. Wah ini berat sekali, karena nggak boleh atau nggak boleh, itu mahal sekali. Kalau mau logo masuk ya kami harus membayar sekian juta loh. Ini habis aja
duit itu nggak kecapai kok segitu membayar. Oh, berarti memang berat menerbitkan buku itu. Karena waktu itu kalau tidak minimal 3.000 atau minimal 2.000 lah, itu rugi mencetak itu. Iya. Nah, ketemulah orang yang namanya Pak Ud ini yang memiliki resources, tapi tidak memiliki resources intelektual. Iya, iya, Nah, iya. kamilah yang mensuplai awal-awal itu. Lalu datang beberapa teman aktivis juga mensuplai. Sampai kemudian Pak Ud sendiri berpikir, kenapa aku nggak bikin sendiri? Oh. Jadilah Pustaka Pelajar. Lalu Iya. orang kemudian langsung ke sana, nerjemah segala macam, dicetak, pokoknya bukunya bejibun banyak percetakan. Itu jadi tidak begitu awalnya. Tapi 12.000 Zaman itu. angka yang fantastik ya. Fantastik Pak, kayak kami ngontrak mungkin segede ini gudangnya yang kosong itu, karena menyimpan buku itu. Bener, zaman itu segituan. Dan itu laris ya di Gramedia. Oh, itu laris Pak. Oh, orang-orang tuh pada minta waktu itu. Oh, tolong dicetak lagi. Waktu itu ya, jadi antara 97 sampai kira-kira 2000 awal. 2001. Ya, 2001. Lalu berdiri yang lain-lain. Berarti zamannya Bapak kayak sudah Kayak tua. tua banget. Ini masih 6. Berarti 45 tahun ke atas. Iya, ini sudah sebenarnya boleh keluar. nggak boleh keluar saya ini. Makanya saya di rumah aja. Ya, gitu Pak. Berarti zamannya Mas Zahirul Salim, biar agak muda iya, iya, betul. Zamannya Mas Zahirul Salim dan Mas Buldan. Mas Buldan lebih senior lah ya. Oh, lebih senior. Dia tidak tambah tidak boleh keluar dia. Intinya gini, zaman itu juga ada Caut itu yang jelas-jelas dia memandang buku sebagai pasar. Apa ya? Ya sing payu tok ya sing didol. Iya. Karena di tahun berapa ya saya pernah 2005 sampai 2010 atau 2006 sampai 2010 itu penerbit besar, penerbit mayor itu mencetak buku yang bombastis, yang acak-acak, yang merusak dunia. Apa ya, kalau misalnya gini Pak, dulu kan ada Anthurium, penerbit A nyetak Anthurium laku aja 1.000-2.000, yang mayor langsung cetak 20.000, mayor A, mayor B, mayor C, itu kan bikin. Terus ada apa lagi, buku bertanam anggrek baru itu, wah banyak. Jadi menurut saya di zamannya Mas Zahirul itu ada Caut. Di zamannya tahun 2005 ada masanya ya. Itu juga yang melihat buku hanya sebagai pasar, bukan sebagai produk intelektual. Iya. Betul ya? Iya. Seperti gitu. Ya. Ya, Ya memang ada perkembangan yang memang menarik ya di Jogja, bisa bikin sesuatu yang menarik. Misalnya saya ingin memberi contoh Mas Buldan. Sebenarnya salah satu buku-buku favoritnya Mas Buldan kan waktu itu yang laris keras tuh kan Gibran. Gibran, Khalil Gibran. Yeah. Nah, itu laku sekali. Dalam sejarah buku, Gibran itu sudah diterbitkan sejak tahun 40-an di Indonesia loh ya, yang saya tahu. Oke, tapi kenapa? Tapi tahun 80-an penerbit pustaka kalau tidak salah itu udah menerbitkan Gibran banyak sekali, kecil-kecil gitu, cukup laris juga. Tapi boomnya itu di Pak Buldan sebenarnya, di Mas Buldan. Nah ini menarik karena kemudian buku itu mungkin covernya baru ya. Pak Buldan itu bentang pustaka. Iya, bentang. Karena mungkin Pak Buldan itu bentang pustaka waktu itu ya. Jadi mungkin covernya bagus, kemudian cara memasarkannya berbeda, tidak konvensional. Meskipun dia toko buku juga, tapi diskusi-diskusi buku lebih gencar gitu. Nah itu yang kemudian, nah itu tadi yang dibilang, akhirnya penerbit-penerbit lain juga bikin Gibran juga kan. Nah gitu. seperti itu. Banyak. Akhirnya ada yang buku kecil-kecil tuh dirangkum langsung segini loh, Gibran. Ya, jualnya kalau sekarang paket bundling gitu Pak ya. Iya. Kalau dulu paket seri Gibran. Nah, itu makanya kenapa kita harus ngomongin dunia penerbitan itu, Pak Yerusalim itu, karena memang bicara dunia penerbitan itu juga
industrinya memang banyak yang carut marut gitu. Belum lagi sekarang itu anak muda juga sudah memasukin, anak-anak muda yang keren-keren ini memasukin kan dunia perbukuan juga. Iya. Nah, kondisi yang carut marut ini belum selesai, masuk anak muda baru naik, masuklah pandemi corona, jadi nggak kelar. Nah, segini, saya akan Bapak harus menceritakan secara detail atau seperti apa berurutan itu, bahwa misalnya gini, bahwa dunia industri buku itu dari penulis sampai ke pembeli itu ada penerbit, ada percetakan, ada distributor, ada toko buku. Iya. Kemudian ada toko buku itu seimbang lah dengan pameran buku segala. Iya. Makanya lini terakhir yang bertemu dengan pembeli buku gitu. Nah, itu kan semuanya menyumbang kesalahan sebenarnya. Misalnya nih penulis ini banyak disumbang sih kesalahannya. Misalnya royaltinya tidak jelas gitu. Tapi tidak dibayar. Tidak dibayar. Kemudian ada tapi penulis juga menyumbang tulisannya tanpa riset atau daftar pustaka, asal copy paste. Itu editor tugasnya sebenarnya. Oh, editor, oke. Terus plagiat. Kadang-kadang editor nggak tahu ya itu itu di sisi penulis. Di sisi penerbit copyright. Kemudian terjemahannya asal. Terus ya ini mayor yang terlalu lebih ke pasar, bukan produk intelektual ini. Tapi tidak semua mayor ya, nanti saya juga diprotes nanti masuk YouTube ya. Terus pelanggaran etika tema buku itu yang Bapak bilang, Nek Khalil Gibran tiba-tiba semuanya ini etika atau ini Pak? Yeah. Etika bisnis. Kemudian nah ini kalau bicara jual beli kebijakan, kadang ini Elkis ngasih ke pameran buku diskon hanya 30, tapi ngasih toko buku 45 misalnya. Kan ini nggak berimbang. Nah, itu yang bikin kesalahan. Salah satu cara. Nah, terakhir adalah regulator. IKAPI sebagai lembaganya penerbit, kemudian pemerintah juga tidak begitu peduli tentang dunia perbukuan. Nah, itu yang kisi-kisinya. Dari mana Bapak ngambil angle-nya dulu deh? Penulis ya. Penulis itu kan banyak kecewa dengan royalti. Ya. Dan Jogja dikenal ya? Sebenarnya bukan hanya Jogja. Tidak ada Jogja. Saya pernah baca bukunya J.S. Badudu. J.S. Badudu ini ahli bahasa Indonesia yang sangat terkenal. Siapapun yang belajar tata bahasa Indonesia kenal J.S. Badudu. Di dalam sebuah pengantar bukunya, J.S. Badudu cerita bahwa dia kecewa sekali dengan royalti penerbitan buku-bukunya. J.S. Badudu ini kemudian mengajar di Universitas, kalau tidak salah di IKIP Bandung ya, yang sekarang jadi ini. Kemudian dia terkenal karena dia mengisi acara bahasa Indonesia di televisi di tahun 80-an. Jadi dia sangat terkenal lah. Nah, dia cerita bahwa karena kecewa itu, kemudian dia bikin penerbitan sendiri. Artinya kan sejarah penulis dikecewakan itu bukan khas Jogja. Bukan, saya bukan membela loh. Ya, berarti industri perbukuannya. Iya, saya bisa menunjukkan itu tulisan J.S. Badudu itu. Nah, karena itu, kemudian kalau ada penulis yang ingin menerbitkan bukunya sendiri, itu cukup masuk akal kalau dia banyak terbitannya. Oh iya. Nah, misalnya dulu Di Lestari itu. Awal-awal dia nerbitin buku, dia sama orang. Kemudian dia kecewa karena bukunya banyak sekali laku, tapi royaltinya tidak jelas. Kemudian dia bikin penerbitan sendiri, kalau tidak salah seperti itu. Saya waktu itu memoderatori diskusinya di UGM ya. Saya bilang, kalau sampean masih sibuk yang lain, nggak fight di sana, jangan. Karena nanti itu habis energinya sebagai penulis. Nah ini, ya artinya akhirnya Anda mengurusi penerbit saja, tapi tidak mengurusi tulisan. Nanti kan eman-eman gitu ya. Nah, ya tapi dia kan masih punya kaki yang lain karena dia penyanyi ya. Artinya resources keuangannya ada di sana. Sampai kemudian dia jadi penulis yang bagus sekarang. Tapi awal-awal dia sempat gelisah dengan soal royalti penulis. Nah, ada penulis yang
menurutku sukses sebagai penulis sekaligus sebagai penerbitnya. Siapa ayo kira-kira? Ho Ping Ho, Pak. Ho Ping Ho. Halo Mas Dwi Cipta Ho Ping Ho. Ho Ping Ho, oke. Ho Ping Ho itu penulis cerita silat yang sangat terkenal. Iya, betul. Ya, sangat terkenal. Dia menulis mungkin berapa jilid ya, puluhan jilid. Satu jilid itu ada di perpustakaanku jenisnya itu. Dan dia cetak sendiri, dia terbitkan sendiri. Dan Sukses. sukses. Dan sukses. Jadi dia Ho Ping Ho tidak pernah saya mendengar keluhan dia menulis keluhan ekonomi loh ya sebagai penulis. Nah, ini contoh dia, tapi dia memang energinya luar biasa besar ya. Energinya menulis besar, disiplinnya juga besar sekali. Saya baca riwayat hidupnya sedikit. Jadi kalau dia Mas kalau dia jam Kamis sore itu dia langsung naik mobil ke Karanganyar. Dia kan di Solo. Oke. Karanganyar karena dia di sana punya bungalow. Nah, sejak Kamis sore itu dia naik sampai Minggu dia nulis. Oke. Ya. Kira-kira. Kalau menurut ini ya laporan cerita dia. Nanti Minggu sore dia turun lagi ke Solo, lalu dari Senin sampai Kamis sore dia ngurusin percetakannya dan penerbitannya. Tidak ngurus tulisan lagi. Udah gitu aja. Kamis sore berangkat lagi dia ke sana. Cuman gini, ini yang saya enggak ternyata di sana juga dia punya istri lagi kan. itu berat itu. Gak apa-apa di Koping Hoja kan juga itu. Iya, enggak, artinya itu penulis Jogja banyak yang tidak terlalu berani lah ya kayak begitu itu. Ternyata itu tidak Gimana, Pak? Tidak baik terlalu ditiru itu. Enggak ini. Oh, ternyata setelah lama-lama akhirnya dia kenal orang di belakang rumah, perempuan katanya. Akhirnya singkat cerita dia nikah lah Iya. perempuan itu. Oh ya, tambah semangat dia tiap sore Kamis naik ke atas ya. Iya, betul. Tapi saya di luar itu saya kira ini contoh yang menarik sekali. Bagaimana disiplinnya sore Kamis itu berangkat naik mobil ke Karanganyar ke bukan ke Karanganyarnya tempat pikniknya itu namanya apa? Tawangmangu ya, di atas Tawangmangu. Jadi dia nulis saja. Sore Minggu dia turun, nanti Senin sampai Kamis dia ngurus bisnis percetakannya dan penerbitannya. Begitu terus. Senin sampai Kamis istri pertama, Kamis sampai Minggu istri kedua gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Ini tadi pekerjaan. Ini nanti saya dikritik nanti. Dikritik Sama-sama agak takut dikit ya, Pak. Enggak, itu contoh, tapi banyak. Maksud saya gini, memang betul ada masalah dengan para penerbit Jogja yang membayar royalti penulis ya. Tapi itu bukan khas Jogja, khas beberapa penerbit besar pun juga. Saya baca tadi itu ya, J.S. Badudu itu contohnya. Sampai dia menulis di pengantar. Nah, ketika dia bikin percetakan penerbitan sendiri, dia bilang dia ternyata juga repot karena dia harus mengajar, karena dia profesor ya. Nah, itu juga ini. Tapi betapa orang seperti J.S. Badudu sampai kecewa dengan royalti yang dia dapatkan. Jadi bukan khas Jogja. Nah, dugaan saya ini tidak mudah memang menghitung royalti zaman itu. Nah, ya ini Pak. Nah, betul. Misalnya ya, nih ke publik, zaman saya masih di Elkis waktu itu kita semua bikin perjanjian, Mas. Bikin perjanjian dengan penulis kita. Di atas materai. Tapi penting diketahui bahwa royalti itu memang sudah pada dasarnya kecil. Yang untung besar itu distributor sebenarnya. Sorry ya. Distributor. Ini berapa persen, berapa gitu Pak. Ayo, waktu itu kan penulis itu paling besar 15. Itu hanya penulis tertentu loh. Terkenal. Tapi yang semenjana, apalagi yang pemula itu kisarannya sampai 7,5 sampai 10% lah. Jadi pada dasarnya sudah kecil. Nah, kita ini kan penerbit ini kan ngutangin, meminjami uang ke distributor melalui sistem konsinyasi. Oh betul, konsinyasi itu sampean punya toko buku, sampean punya distributor, saya titip 500X. Loh, itu kan saya menghutangi sampean kalau misalnya harga buku itu 10.000 satu, 100.000 lah Pak, 100.000. 100.000 misalnya. 10 buku itu kan 1 juta tuh. Iya, betul. 100 buku 10 juta. Tak pinjamin loh 10 juta. Dalam arti itu. Iya, benar. Tapi kemudian kalau tidak laku, misalnya katakan 3 bulan kemudian, Mas Sairus, maaf ya ini 100 bukunya nggak ada yang laku. Sudah dikembalikan. Kadang-kadang sampean piye, diambil sendiri atau gimana? Maksudnya ini loh, returnya itu loh. Wis lemes tuh Mas.
Ini Ya itu jadi 12 itu tadi ya. 10 jadi 12 itu ya. Nah itu, lalu royalti itu kadang-kadang pengembalian segala ya, pengembalian. Saya punya contoh rumitnya dengan distributor dulu. Kami misalnya punya perjanjian dengan toko buku. Toko buku bilang kalian tidak boleh menjual buku di sini karena itu kami yang membagi. Oke, itu oke ya. Oke. Terus selesai toh, lalu kami kemudian membagi ke arah timur. Misalnya kita cetak, katakan waktu itu 10.000 atau 7.000. Surabaya gitu. Iya, ke Surabaya. Okay. Ternyata di Surabaya habis. Di Surabaya habis. Misalnya mungkin karena kaitan dengan setempat ya. Habis. Lah, kita nanya di Jakarta habis nggak? Nggak boleh kita tahu. Karena nanti perjanjiannya habis tidak habis dikembalikan setahun akan datang di retur. Nah, lalu kan begini, ini contohnya ya, betapa kalau kami, ini gimana, di Surabaya sudah habis bukunya, aku nggak dicetak, kami nggak berani mencetak karena kami tahu di sana tidak laku. Kami nunggu itu, ketika misalnya kami mencetak, udah kalau gitu kita cetak 2.000, dicetak 2.000. Dapatlah pengembalian dari sana 4.000. Kelepek kayak gini. Iya, benar. Itu satu. Yang kedua, kalau kami nggak mencetak, nunggu itu, setahun kemudian kita ngasih tahu masih butuh buku nggak? Wah, wis lewat langsung wingi konggole. Nah, itu satu contoh. Nah, kemudian menghitung ini, karena kemudian setelah buku ini habis, itu terjadi, ini pengalaman kami ya, pemurbaan namanya. Pemurbakan. Dimurbakan. Jadi harganya yang semula 100.000 istilahnya karena ini kan menyesaki gudang. Benar nggak, Mas? Nyesakin gudang. Pak, istilah sekarang di cut off, Pak. Cut off. Tapi kan dulu kan kami punya sendiri. Oh, istilahnya Dimurbakan. Okay. Nah, buku yang 100 tadi itu harganya menjadi 20.000 misalnya ya. Karena ini kalau nggak dimurbakan kan satu-satunya kan kalau dibuang nggak mungkin, karena kalau dibuang kita punya tanggung jawab ke penulis. Iya kan, berarti buku kamu laku, gitu loh. Kan, kemudian gimana ini dimurbakan? Itu kan berarti nilainya sudah turun, royaltinya kan nggak lagi yang segitu. Nah, ini kan jadi 20.000. Ini apalagi menyusun ini segala. Makanya kalau aku di Gading, aku tuh lebih senang bayar di awal. Udahlah, biar kita nggak usah ribut aku gitu. Ya. Karena repot, Pak, ini royalti itu. Ya, kalau misalnya bukunya nggak laku, ya itu adalah kerugian kita gitu. Iya. Bayarkan dulu gitu. Itu tidak mudah. Itu harus manajemen yang ketat loh. Kalau orang hanya menunggu, uangnya tidak seberapa, kita mempercayakan satu orang dan dibayar untuk itu nggak lucu, Pak. Atau memang zaman dulu agar modal tidak terlalu gede, ya penerbit memainkan peran itu gitu, bahwa nanti royalti ya per 3 bulan. Oh betul, kalau itu iya. Oh itu betul. Kalau itu pasti. Katakan misalnya hampir tuh penerbit ini kan juga jarang juga mempunyai uang segar ya, uang fresh itu. Jadi itu memang juga menunda. Udah nanti 3 bulan ya ini 3 bulan belum tentu kan, kasihan tuh penulis toh. Tapi itu betul karena dia tidak memiliki, karena dia sudah habis spend di cetak. Terus pas jatuh tempo 3 bulan tidak punya duit, akhirnya sudah laporannya baru sedikit, gitu. Sementara penulis tidak memiliki akses meriksa. Itu berarti sistem bisnisnya ya nggak benar juga ya? Enggak. Sebenarnya kuncinya di pajak, Mas. Di pajak kuncinya. Harga, tadi kan harga misalnya. Misalnya si penulis ini pergi ke Makassar. Loh, piye toh? Penerbit Hairul Salim ini bilang harganya 75.000. Loh, di Makassar harganya 120. Ini misal lo ya. Loh, berarti kan 10%-nya aku kan 12.000. Ini satu contoh konflik yang betul, tidak karena buku itu ternyata di kota lain harganya karena biaya ekspedisi yang kita tidak tahu. Nah, itu satu contoh yang kedua lagi yaitu ketika habis masanya 2 tahun kan tersisa nih buku ini. Tapi buku ini ada di toko-toko buku, ada di distributor yang itu juga si penerbit sudah kecapean mau menarik lagi.
biayanya misalnya gitu loh. Tidak otomatis ya itu. Tidak Ya? otomatis, di perjanjian tidak otomatis. Rumit sekali dari segi itu. Makanya karena itu saya pribadi itu pernah loh Mas, nggak mau lagi ngurusin buku. Nah saya bikin lagi Gading itu 2012 setelah melihat anak-anak muda. Jadi saya belajar loh dengan anak muda ini, loh kok penerbitan buku bergairah lagi. Oke, aku tak bikin lagi penerbitan kalau begitu, gitu loh. Oke. Jadi aku mungkin Bapak mengalami masa frustasi. frustasi karena ini gimana ya, capek sekali bikin nggak dapat secara apa ya kepuasan intelektualnya dapat lah ya kepuasan karena ini hobi kita. Iya, iya, iya. Tapi kan masa hidup dari hobi, makan hobi kan nggak mungkin, makan juga lah yang namanya pecel lele, Iya, betul. pakai duit Telur semua. ayam, masak makan hobi ya. Pak, Iya, ya. jadi ya sudahlah akhirnya kita berhenti. Nah, 2012 apalagi waktu itu kan isunya wah udah era buku udah berakhir, era cetak kertas udah berakhir. Sebelum 2012. Nah, sebelum 2012. Saya harus ngekat karena nanti loncat-loncat nih. Iya, iya. Nah, kan tadi dari sisi penulis, dari sisi penerbit, Ya. copyright, Nah. terjemahan asal, terus pelanggaran etika tema buku, kebijakan apa diskon. Terus ada lagi yang terakhir-terakhir ini yang tren, misalnya Bapak dosen. ini semua penerbit mengalami ini. Terus saya mau buku saya terbitin. Bapak punya biaya? Oh punya gitu. Oke cetak 1.000 atau 2.000 gitu. Yang membiayai dosennya sendiri. Nanti minta di itu ya, di apa? Disebarkan atau ke toko Gramedia, ke Togamas dan lain-lain misalnya kan gitu kan. Oh ya. Tapi nggak diurusin sama penerbitnya karena sudah untung di percetakannya, betul lah itu. Itu betul. Itu betul. Nah itu. Tapi itu kan sekarang sudah diatasi lah oleh misalnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang biasanya bergerak di bidang itu pun sudah mensyaratkan bahwa penerbit yang berhak mencetak itu adalah penerbit yang terakreditasi di mereka. ISBN itu bukannya? Bukan. Oh bukan ya. Nah, jadi ada penerbit yang memang diakui. Jadi misalnya saudara doktor di UIN misalnya atau di UGM, oh saya dicetak oleh Gading misalnya, oh ternyata Gading nggak diakui sebagai penerbit, tidak terakreditasi misal gitu loh. Oh ada itu Pak? Ada aturannya sudah ada juga. Beda, memang benar dulu sempat begitu, siapapun yang nerbitin, oke, gitu loh, dijadikan kum gitu ya, dijadikan ini gitu. Tuh iya. Proyek-proyek. Iya. Tapi untungnya banyak. Tapi itu tidak keliru loh Mas, kalau dosen membiayai. Salah kalau menganggap itu keliru. Bukan dosen membiayai, bukunya tidak di. Oh, iya. Iya. Kalau itu soal trust ya, soal amanah itu. Kalau ada seperti itu ya merusak ini memang. Kalau ada yang seperti itu, saya kira itu menyedihkan. Royalti kan juga ada. Banyak itu ya yang Oke, peristiwa copyright. itu. Ini. Kalau copyright itu memang banyak yang nabrak. Jadi memang karena biaya copyright itu mahal, sehingga mereka merasa saya tidak setuju ini ya. Jadi sebenarnya perkelahian itu terjadi antar penerbit. Sebenarnya copyright itu ada bukan hak seseorang, hak cipta seseorang, misalnya Pak Heirus itu sudah selesai menulis 40 tahun berikutnya tulisan Bapak boleh diterjemahin siapa-siapa. Ada aturan gitu, aturan internasionalnya ada nggak sih Pak? Enggak, kalau menurut aku masalah copyright itu, ini isunya banyak ya, bisa di dunia kesenian, bisa di dunia apa macam-macam. Nah, teman-teman kadang-kadang menerapkan di isu dunia kesenian. Dunia kesenian memang copyright itu seperti alat negara-negara maju untuk menguasai suatu kebudayaan. Kebudayaan atau sistem estetikanya orang lokal ya. Iya, iya. Tapi di dunia penerbitan tidak bisa diterapkan seperti itu karena beberapa buku yang copyright-nya ada itu memang dimiliki oleh para warisnya, ahli warisnya. Oh, bisa diwariskan. Bisa seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi kalau menurutku loh ya, kalau menurutku itu yang terjadi sebenarnya perang antar penerbit di Indonesia. Karena orang luar itu kadang-kadang tidak mengurus copyright-nya.
tidak apa ya, apalagi kalau tahu berapa sih dicetak hanya 1.000 misalnya kan, ngopo itu misalnya gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa hal bisa saja mereka senang aja diterjemahkan ini. gitu. Nah, yang sering terjadi itu ini tentu tidak semua ya, mungkin banyak juga penulis yang sebenarnya memang mau sedikit kayak mau apa kayak saya butuh. Jadi ada dulu Mas peristiwa terjadi, nerbitin buku seorang pemikir India Muslim namanya Asghar Ali Engineer. Itu terkenal sekali di kalangan aktivis. Kemudian Asghar Ali Engineer-nya diundang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia, dia diberitahu banyak orang yang minta tanda tangan dia. Ada 3 atau 4 buku yang, loh, ini karena copyright-nya milik dia pribadi ya. Dia juga intelektual yang tidak kaya-kaya amat. Bahkan dalam banyak hal ya kere lah ya. Wah, saya kok tidak tahu ya, tidak pernah ini. Nah, untungnya kemudian teman-teman mengomongkan gitu ya. Ini piye kok Asghar Ali kok dia bilang dia tidak pernah tahu apalagi dibayar. Akhirnya si penerbit ini untungnya punya duit waktu itu. Oke, itu dihitung berapa ya bayarnya ya. Dia hitung cepat-cepat, katakan waktu itu, oh ini ternyata sekitar 20-an juta, ya udah dibayar. Jadi Asghar Ali Engineer itu dibayar cash duit rupiah. Gara-gara dia datang, dia tahu gitu. Dia mengeluh loh, saya tidak pernah izin. Nah itu contoh ini. Kadang-kadang teman-teman itu males ngurus, karena jelimet juga. Atau nggak tahu ngurus kemananya? Enggak. Kalau itu mudah dipelajari. Nggak, maksudnya gini, saya harus minta izin Pak Heru, saya nggak tahu Pak Heru alamatnya di mana gitu. Enggak, ada kok. Ada. Kami di Gading, tapi yang paling problem mahal, Mas. Jadi mahal. Memang overhead dengan buku terjemahan itu kalau dihitung-hitung berat sekali. Saya beli copyright itu kadang-kadang juga minta tolong beberapa teman. Maksudku beberapa teman yang ini kebetulan aku pilih buku ini ya. Terus, ini ada lembaga yang konsen dengan masalah ini. Kalian mau nggak membantu saya untuk bayar copyright-nya? Karena copyright itu bisa berkisar sampai 10 sampai 15 juta. Kalau hanya 1.000 eksemplar kan nggak masuk. 2.000 aja nggak masuk. Masih mepet banget gitu loh ya. Iya. Nah, karena itu menurut aku lalu teman-teman ini. Itu satu. Yang kedua sebenarnya yang terjadi itu kan karena kebetulan misalnya sampean penerbit A. Sudah beli copyright itu. Nah, saya lalu nerbitin buku A ini. Nah, yang menggugat ini bukan penerbitnya di sana, sampean ini. Loh, aku sudah beli copyright-nya kok gue terbit ke, ngono loh. Yang terjadi kan begitu ya, misalnya dan harganya jauh lebih gede tau. Ya, sehingga dulu ada beberapa kali kan penerbit besar Jakarta tuh mendatangi teman-teman di sini yang sudah mencetak. Karena bukunya bagus, dicetak cepat-cepat. Jadi, kalau aku sih ke teman-teman hati-hati aja. Kalau kalian mau main tabrak, ambil aja buku lama. Saya buku lama tidak terlalu, mungkin buku yang sudah 50-an tahun tidak terlalu banyak dipersoalkan ya. Apalagi itu kan juga di internet atau gini, PDF-nya udah beredar. Atau mungkin dengan kita bicara di sini dan mungkin para pakar-pakar perbukuan atau mungkin yang ya pemerintah lah tentunya misalnya itu bahwa misalnya penerjemah itu juga harus punya aturan main. Misalnya nih Pak, kalau dalam pikiran saya misalnya kalau penulis royalti 10% gitu, penerjemah 5%. Ya penerjemah bukunya itu mau diterjemahin, copyright-nya gitu. Mau cetak berapa? 1.000, oke, cetak 1.000 kali 5%. Kali harga buku, kamu mau jual buku berapa gitu. Iya kan? Itu kan bisa sebenarnya. Bisa. Perkara nanti dia curang habis 1.000 nyetak lagi itu kan urusan. Ada, semuanya sebenarnya di copyright ada aturannya. Jadi perjanjian kita dengan pihak yang pemilik copyright itu rata-rata 3 tahunan. Sampai paling lama 5 tahun. Jadi setelah itu kita tidak punya hak lagi menerbitkan. Nah, gitu, Pak. Itu ada, tapi kan yang makanya beberapa buku novel lama yang diterbitkan oleh penerbit besar, kita tanya kenapa nggak dicetak lagi, karena mereka memang sudah tidak punya copyright-nya. Kalau mereka mau cetak lagi, mereka harus beli lagi untuk sekian tahun. Tapi begini, ini tidak semata-mata salah ini. Dari dulu sebenarnya saya ingin agar yang bayar copyright ini pemerintah.
Jadi disubsidi pemerintah copyright-nya. Boleh. Iya, jadi kita nganjurkan ke pemerintah, Pak, ini kami mau mengajukan ini untuk diterbitkan. Tolong dibelikan copyright-nya. Oh, oke. Jadi penerbit ini tinggal membayar penerjemah. Atau begitu ini disebar apa copyright-nya sudah boleh siapapun penerbit di Indonesia boleh nerbitin itu. Bisa atau misalnya pihak pemerintah misalnya mau mengumumkan kami telah membeli 100 copyright Ya. yang harus diterbitkan dalam 5 tahun ini gitu. Silahkan siapa yang mengajukan nerbitin ini. Tapi syaratnya harus minimal 1.000 misalnya, minimal 2.000. Ya. Tapi ini tidak dilakukan pemerintah. Kalau menurutku itu semestinya kewajiban pemerintah. Mungkin swasta loh, kasihan loh. Aku nggak mau juga menyalah-nyalahkan loh ya, ini pemain di dunia kultural ini sudah luar biasa loh, mau meng-spend waktunya, intelektualnya sampai nabrak-nabrak gitu. Nggak jarang diperhatikan sebenarnya. Ya itu kan tidak diperhatikan, itu di poin terakhir tadi gitu. Kalau sebenarnya etik nggak sih dengan ketika buku ada misalnya Pak Heru Gading itu menerbitkan buku berternak ayam gitu karena tahu kalau buku itu baru laris. Nah itu etis nggak sih sebenarnya itu loh etika. Karena gini Pak, saya punya kasus nih. Saya diceritain ya salah satu penerbit juga gitu. Dia bukunya hihihi gitu, hihihi ya gitu, Bapak tahu lah. Dicetak didistribusikan ke toko buku Gramedia tapi melalui distributor. Distributornya tahu laku nih. Terus dia distributor nyetak baru lagi. Nyetak sesuai temanya hampir sama. Akhirnya yang ini jadi nggak laku, Pak. Nah itu etis apa menurut? Ya nggak etis. Itu tapi yang sering Bapak dengar cerita itu. Sering, karena itu dari dulu sebenarnya ada konflik of interest. Karena toko buku atau distributor ini sebenarnya Mas, saya nggak mau menceritakan. Yang terjadi sebenarnya kan juga di penerbit besar di Jakarta. Dulu mereka itu menerbitkan saja, kemudian ada yang mencetak, ada yang mendistribusikan. Ini saya ingin menceritakan rumitnya ini di satu perusahaan besar loh ya. Akhirnya orang yang mendistribusikan ini ngapain kita mendistribusikan? Mending kita cetak sendiri jadi penerbit. Jadilah distributor ini penerbit sendiri. Nah, si penerbit ini juga ngapain kita serahkan ke mereka ini buku laku? Mending kita jual sendiri gitu loh. Kita punya toko buku. Jadi ini konflik of interest. Kalau di dunia di dunia yang lain mungkin yang namanya etika ini lumayan ditegakkan. Misalnya di seni rupa ya. Di seni rupa meskipun bukan berarti tidak ditabrak, yang saya dengar itu galeri misalnya itu pasti kan punya kepentingan agar yang dia koleksi laku. Laku betul. Nah, karena itu pelukisnya naik. Nah, karena itu pemilik galeri itu bagus atau ideal sekali bukan pelukisnya. Betul. Nah, ya kan? Rata-rata ya saya ketemu ya. Karena dia jadi netral kan, memasarkan lukisan orang. Tapi kalau dia ini kan itu sebenarnya bukan galeri dalam konsep yang ideal. Kalau yang si pelukisnya juga punya galeri itu sebenarnya lebih ke bukan galeri, workshopnya dia sebenarnya. Nah, itu yang misalnya ya dihindari misalnya. Jadi itu satu. Yang kedua, penulis seni rupa itu juga secara etis tidak bagus kalau punya galeri. Saya misalnya penulis seni rupa. Wah, Hino ini adalah pelukis hebat. Ya saya ngomong gitu, saya punya koleksi Hino 15 pengen laku gitu loh. Jadi itu etik itu cukup di ini ya. Meskipun ketika itu ditabrak paling ada paling dirasani ngene ya. Wah, piye ngono. Tapi maksudku disadari itu. Bahwa jadi penulis seni rupa saja. Pelukis saja, galeri saja agar konflik of interest-nya tidak ini. Nah, sama dengan ini. Penerbit mestinya penerbit saja. Toko buku saja, distributor sendiri. Nah, ini dirusak oleh tahun 2000-an tuh dirusak oleh orang Jakarta itu gitu. Dia semuanya dia ambil. Lah konflik of interest. Bukan hanya terhadap orang yang dan ditiru ya.
Iya. Ditiru. Jadi nah, Arab sugih ki. iya. Enggak, harusnya kan ada cara sugih yang lain. Oh iya. Nah, itu yang rusaknya itu di situ. Jadi konflik of interest-nya terjadi. Jadi Pak, masalah etika Ya. yang istilahnya yaitu tadi distributor ada buku laku terus akhirnya nyetak sendiri distributornya atau malah kan toko bukunya nyetak penerbit yang ternyata judulnya bahwa ini nih laku nih di tempat kita akhirnya nyetak itu. Nyetak sendiri. Iya. Itu karena tadi apa Pak? Atau bikin buku yang judulnya sejenis. Ya iya kan. Lalu ketika buku itu tampil di distribusinya atau di tokonya, buku yang kompetitornya ini letaknya agak di pojok-pojokan. Ketika orang nanya, adanya yang ini. Gitu kan. Ya aduh, ya nasib penulis gitu kan, kasihan sekali. Nasib penerbit, penulis Itu gimana tadi Pak, kalau toko harus mestinya yang ideal ya toko sendiri, betul, distributor, lalu ya udah penerbit sendiri. Penerbit sendiri, betul. Saya pernah ngomong itu di Kampung Buku Jogja Pak. Karena pameran buku itu kan saya mandiri gitu loh Pak. Ya. Kami bukan penerbit. Ya. Ya, kami bukan distributor, ya kan. Jadi kami berdiri sendiri dan kami sangat melayani penerbit. Betul. Dan itu sangat dinamikanya sangat keren gitu. Iya, betul. Saya tahu loh buku yang laku itu sebenarnya saya bisa jadi penerbit kan gitu. Tapi nggak kami lakukan karena menurut saya memang harus istilahnya jangan ada konflik of interest. Konflik of interest. Ya. Oke, itu yang dan ini di dunia buku sangat ya Pak? Sangat. Itu udah gejala tahun 2000-an kita udah merasakan, oh kok jadi seperti ini, gitu loh. Ya. Itu kayak gini nggak Pak ya? Perasaannya kayak misalnya seorang penulis, bukunya bestseller, terus tiba-tiba dibajak banyak orang gitu ya, dibajak itu. Ngapa aku nulis lengkap, nulis apik-apik, ternyata aku rentok royalti mergo dibajak orang banyak. Itu perasaan itu sama dengan penerbit yang kenapa aku harus menerbitkan buku yang keren, tiba-tiba kalau begitu laku baru 1000 aja laku. Maksudnya cetaknya 3000, 1000 laku sudah ditumpangin oleh baik kompetitor maupun ya itulah yang membuat sebenarnya. Nah, karena itu sebagian orang tidak memiliki nafas panjang di dunia penerbitan. Itu karena ya dia tidak bisa diharapkan seperti itu. Ini memang paradoks ya. Ini dunia penerbitan memproduksi pengetahuan, tetapi etik pengetahuan di sana justru nggak ditegakkan. Jadi akhirnya banyak yang kemudian hijrah. Udahlah aku bisnis jual cendol aja, jual bensin, ngapain di sini gitu loh. Lihat aja kan pemain-pemain lama penerbitan itu kan banyak yang sudah nggak ada ya. Ya ada 1-2 yang keras kepala lah kayak Pak Buldan gitu. Nah, itu lu sampean kok nggak pingin bisnis yang lain Mas. Lah aku raiso ya sing liyane iso nih mau nerbitke buku ya. Oke. Kalau menurut Bapak di tahun 2012 itu bilangnya bahwa ternyata industri buku udah mulai sehat itu. Dilihat dari mana? Enggak, sebenarnya kan itu konteksnya di samping masalah yang kita ceritakan tadi, kira-kira 2006-an, 2007-an itu orang kan mulai histeria internet. Ya. Orang bisa baca ini. Lalu orang bilang, lalu ada prediksi bahwa era kertas akan berakhir. Betul. Ya. Lalu memang sempat terjadi buku itu tiba-tiba menurun penjualannya. Karena orang merasa ngapain nyimpan buku fisik gitu loh ya. Ngapain nyimpan buku fisik? Ternyata sekarang kan buku fisik itu dibutuhkan untuk selfie macam-macam ya. Bagaimana menceritakan saya baca buku atau bawa buku ini kalau nggak ada ininya? Tapi itu soal lain. Tapi lalu kemudian sempat lesu kan. Di samping masalah-masalah waktu itu ramai sekali penerbit besar juga membangun atau menancapkan hegemoninya, membuat aturan yang ketat misalnya soal penjualan buku di tokonya misalnya. Ini kan karena tadi loh, penerbit besar ini juga pemilik toko buku. Itu kan jadi rumit. Betul. Itu satu, kemudian aturan itulah gitu. Kemudian juga memperketat royalti, copyright segala macam gitu. Lalu para penulis ini kemudian juga, wah kalau begitu saya pilih buku-buku yang ini aja lah, menerbitkan di penerbit besar saja gitu. Jadi itu akhirnya menurun
kira-kira 2000-an akhir tuh mulai menurun, 2009, 2010. Nah, itu lalu ada serombongan anak muda yang saya kira datang lagi, berminat pada dunia ini, lalu menghidupkan lagi melalui komunitas. Ya, lalu juga ternyata sistem pencetakan juga jauh lebih indie, mudah. Ya, istilah itu indie muncul. Oke. Nah, saya lihat secara pribadi, oh ini kok menarik lagi gitu, banyak muncul anak muda. Oke, saya akan ikut lagi di dunia ini gitu. Jadi konteksnya waktu itu seperti itu. Dan sehat menurut Bapak ya? Tidak juga, artinya masalah lama itu belum selesai sebenarnya. Ini masih dibah ya? Iya, artinya masalah copyright kan masih sering muncul. Oke. Masalah penerjemah yang tidak dibayar itu juga. Nah, dulu penerjemah itu juga royalti loh, Mas. Oh. Dulu. Penerbit kayak Raja Wali itu menerapkan royalti. Jadi dulu ada juga penerbit yang ya menjadi industri lah ya. Saya pernah menerjemah di sana. Itu namanya penerbit Tiara Wacana. Oh, mungkin masih ya, mungkin ya? masih ya. Bu Sitorisme. Yeah. Itu kalau menerjemah juga royalti. Ya laporannya oke, meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak ya. Yeah. Nah, itu soal lain. Jadi dulu itu pakai ini. Nah, belakangan karena tidak mau repot, dibeli terjemahan itu. Sekarang pada dibeli, dibayar ya sekarang. Jadi itu konteksnya bisa dua kepentingan. Kadang-kadang si penerjemahnya memang butuh duit segar yang cukup gede sekarang, ya udah. Padahal kalau diroyaltikan, dia bisa dapat misalnya 3 kali lipat. 3 kali lipat, tapi dia pilih karena pingin yang sekarang udah 3 juta aja nggak apa-apa misalnya. Tapi sekarang sore ini. Ya. Orang sore ini loh Mas, saiki loh Mas. Enggak bengi, enggak saiki nih iso saiki. 2,5 juta ro apa? Lho saya tekan samono lho Waduh, ini kan rekoso banget toh sebenarnya. Nah, itu. Jadi masalah-masalah gitu masih akhirnya berubah jadi pembelian gitu loh. Penerjemahan tuh pembelian gitu. Nah, ini ada salah paham. Misalnya lalu menerbitkan buku ini. Oh dia itu copyright-nya penerbit itu. Enggak, copyright itu saya tahu persis. Paling lama itu 5 tahun. Dan jarang itu yang 5 tahun. Jarang ya. Yang saya beli loh ya, di Gading, yang saya beli itu rata-rata 3 tahun Mas. Yang saya beli. Dan itu merasa lebih udah tinggi ya Pak ya? Enggak, jadi 3 tahun itu, misalnya saya menerbitkan buku, ada satu buku yang diterbitkan Penguin ya. Itu biografi seorang aktivis Hizbut Tahrir di Inggris. Saya terbitkan itu hanya 2 tahun Mas ininya kontraknya. Jadi saya terikat kontrak itu 2018 sampai 2020 ini. Harus tetap selama. Iya, selama itu 2021 saya nggak punya hak lagi menerbitkan. Itu aturannya begitu. Jadi bukan saya selamanya yang memegang copyright. Terjemahannya memang saya punya. Tapi saya tidak memiliki hak menerbitkan itu lagi. Ya kan terjemahannya punya Bapak karena Bapak yang terjemahan itu. Ya. Nah, kalau saya mau mencetak lagi misalnya 2021, saya harus mengajukan lagi. Jadi memang mahal memang. Dan resikonya, kita ngitung resiko juga itu Pak ya. Iya. Betul. Oke, kalau itu berarti kalau bicara sekarang industrinya masih juga belum ini ya kalau menurut Bapak ya. Ada terjemahan, kemudian ada apa lagi Pak kalau sekarang itu teman-teman indie itu suka malah penulis. Ada ini penerbit yang selisih diskon reseller dengan di dunia internet maya itu kan sering terjadi keributan juga itu. Iya, itu sebenarnya harusnya diselesaikan. Jadi dimanapun saya kira ya kegiatan profesi atau kegiatan bisnis itu harus ada asosiasi. Di asosiasi itulah dibicarakan. Nah, kan punya Pak IKP. Enggak, IKP saya kira tidak bisa ini. IKP itu apa? Mohon maaf ya, IKP, halo IKP ya, mohon maaf Anda nggak terlalu ngurusin penerbit deh. Anda ngurusin diri Anda sebenarnya, proyek gitu. Jadi harus ada asosiasi membicarakan itu. Karena ya itu tadi, loh reseller ini kok dikasih 35, reseller yang satu 30 gitu loh. Reseller satunya malah 40 gitu. Nah, harusnya ada asosiasi yang membicarakan itu bagaimana. Tiba-tiba penerbitnya diskon sendiri 50. Nah, itu dia. Itu. Enggak, itu ada aturan. Maksudku, bikinlah aturan main ya, bareng. Misalnya, kapan kalian berhak. Kadang-kadang kan penerbit ingin memasarkan, misalnya dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia dijual murah, 50%. Nah, kelepek-kelepek toh resellernya. Iya. Tapi itu mengambil momentum 17 Agustus.
Nah, misalnya oke, boleh mengambil itu, tapi tidak lebih dari 10x misalnya gitu loh. Ini sekedar mendorong justru. Kami hanya punya 10x. Habis itu nggak boleh. Kalau mau lagi buku itu ya silahkan ke reseller. Gitu. Nah, itu tidak dijual bebas saoke-oke ngono ya. Dulu kan sebenarnya itu siapa nama Mas Putut kan sebenarnya pernah berinisiatif mengumpulkan teman-teman reseller, teman-teman penerbit gitu. Mungkin loh sampean kan datang juga waktu itu ya. Tapi kan ini di publik, Pak. Jadi sayangnya itu nggak berjalan ya. Sayangnya itu nggak berjalan. Tapi mestinya itu harus dilanjutkan. Ya, syarikat asosiasi. Ya, betul. Nah, jadi nggak bisa kalau nggak ada asosiasi. Tanya Pak Muhyiddin itu kan, Pak Muhyiddin sebagai sejarawan tahu itu. Berorganisasi ya Mas ya, harus berorganisasi. Ya, betul. Oke, sebelum saya bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk, karena ditulis langsung ya. Karena kalau saya baca gini-gini susah, miring kan. Iya. Bantu. Bapak, dari carut marut dunia penerbitan, carut marut. Aku tuh istilahkan itu enggak tega, tapi apa yang terjadi benar enggak? Bahwa tidak ada banyak sekali konflik of interest di dunia penerbitan, di dunia buku. Nah, kok ya ada ya yang kuat. Ya, saya ingat Bapak ini yang dablek asal tadi Pak Buldan. Maksudnya yang masih bisa tumbuh kuat ini di ini Bapak siapa gitu. Boleh nyebut direkturnya beserta penerbitnya. Terus yang sudah mati karena carut marut dunia penerbitan ini. Di benak Bapak. Misalnya Pak Julius Galang Pers sudah nggak ada. Ya. Galang Presnya maksudnya. Dulu penerbitnya gede loh dulu Galang Pers. Ya. Anas itu juga bagus dulu. Jendela saya kira bagus. Jendela tahun 2000-an kan bagus. Iya, itu sempat dia bilang bahwa dunia buku dulu itu lebih bikin saya harus meninggalkan gitu. Gitu. Kayak Bapak tadi sempat down gitu. Terus siapa Anas dengan jendelanya Ade. Ya. Sebenarnya siapa lagi ya? Banyak sebenarnya yang akhirnya kita tidak tahu kabarnya lagi gitu loh. Iya, sama Pak, yang masih di itu Pak. Yang Pak Buldan itu malah kuat loh itu malah. Pak Buldan kan juga dinamikanya luar biasa. Luar biasa. Bentangnya kan dia jual gitu loh. Wes pokoknya kalau kita mendengar Bentang juga itu cerita yang sangat inilah ya, berdarah-darah lah ya. Itu kalau di sinetron kan berpanjang banget. Bertungkus lumus gitu. Lalu dia bikin lagi ini. Nah, ada satu era juga yang menurut aku dalam tanda petik membantu tapi sekaligus merusak. Nah, itu ketika 98. Oke. Jadi ketika 98 itu Joko Media Bedi. Ya, 98 itu kan krisis ya, krisis ekonomi ya. Oke. Lalu akhirnya juga penerbit itu kesulitan menerbitkan buku. Orang juga mungkin prioritas beli buku itu nomor sekian lah ya. Nah, kemudian datanglah lembaga internasional membantu namanya Ford Foundation. Oh, Ford Foundation. Kemudian Ford Foundation ini karena peraturan di Indonesia, Ford tidak bisa menjalankan langsung programnya, dia akan menunjuk satu lembaga. Nah, kemudian lembaga ini dibikinlah namanya lembaga bla bla bla. Tahulah semua orang lembaganya itu. Nah, kemudian satu penerbit itu hanya dapat jatah 4 judul. Itu satu ya. Untuk disubsidi. Iya, disubsidi. Misalnya Elkis dapat 4 judul gitu. Nah, itu satu ya. Jadi Elkis diundang untuk mengajukan, misal gitu ya. Belum tentu diterima loh ya. Belum tentu diterima. Bukan jatah 4 nah, itu. karena ada orang yang menilainya. Nah, masalah terjadi ketika kemudian beberapa penerbit ini bikin lagi penerbit. Jadi misalnya saya ya, kalau gitu kita bikin aja. Anaknya ini bikinlah namanya penerbitnya tanduk gitu, penerbit kerbau, penerbit ikan goreng. Nah, caranya adalah kong kali kong sama si lembaga yang ditunjuk Ford ini. Itu menurut aku merusak sekali. Jadi saya mau cerita, saya kritik keras ini, saya ngomong di media, saya mau dipidanakan, ditelepon. Tahun dulu Pak itu. Tahun itu. Tapi saya kan udah mengumpulkan bahan ya, bahwa ada korupsi di lembaga ini, gitu loh.
Jadi itu Bapak mangkel karena itu satu kerusakannya. Ya. Kerusakan yang kedua, saya kira lembaga internasional kan baik niatnya. Buku ini agar agar para penerbit bisa mencetak buku, bisa menerbitkan buku, lalu buku itu bisa dibeli oleh halayak dengan harga murah karena disubsidi. Yang terjadi buku itu tidak dicetak sebagaimana mestinya oleh sebagian penerbit. Oh, harusnya jadi misalnya ini 3.000 ya, atau 2.000 atau 3.000, dicetak mungkin hanya 200, 100 gitu. Nah, itu contoh bahwa ini baik karena bisa membangkitkan penerbit, tapi pada saat yang sama juga merusak karena rusak di lembaga di hilirnya. Ya, karena enggak ini. Wah, serius Mas, saya ditelepon suruh mencabut pernyataan itu. Waktu itu kan pernyataan saya dimuat di teman-teman Balairung. Jadi Balairung kan menanyakan gitu. Saya sama Eko Prasetyo sebenarnya yang ngomong gitu. Jadi Eko katanya juga mau telepon berapa kali-kali. Kita sudah menunjuk pengacara kalau Mas Cyrus tidak minta maaf gitu. Segala macam. Enggak, aku kemudian ngomong sama teman, enggak, kalau gitu kita terima, kita juga menunjuk pengacara. Alhamdulillah tidak berlanjut ya. Jadi kita tantang juga, saya tantang. Lalu saya ngumpulkan bahan. Itu satu era yang menurutku jadi memang mangkel ya Pak, Bapak mangkel ya lihatnya. Ya itu ya. Jadi sebenarnya kalau mengatakan bahwa ada yang bilang, saya di penerbitan tuh sebenarnya mencurahkan ini, kadang-kadang itu omong kosong juga. Kenyataannya memang ingin cari duit dan memang tidak bisa lagi di tempat lain gitu. Nggak bisa lagi melakukan hal lain. Gitu. Jadi ketika dapat itu dimanfaatkan. Saya waktu itu tahu ini kok kita mengajukan nggak diterima. Kenapa ya? Akhirnya ada teman cerita, sampean nggak akan diterima. Wong ini sudah kong kali kong bla 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 bla. Penerbit ini kok bermunculan penerbit baru ya? Tiba-tiba loh Mas, tuk loh. Ini kok ada penerbit ini, ada penerbit ini. Tapi kan saya kenal sekali desainnya. Desain tuh jejaknya nggak bisa dihapus loh. Ibaratnya kan kalau kita lihat bola, gelapkan itu gerakannya, kita tahu ini Messi ini gitu loh. Kita tahu ini Ronaldo gerakannya meskipun dia hanya bayangan hitam gitu. Tahu gitu. Nah, itu satu contoh yang menurut aku juga waktu itu terjadi di Jogja. Jadi muram Jogja tuh nggak seistimewa yang kita kira. Dunia penerbitan itu nggak baik-baik amat sebenarnya. Banyak mati dan banyak juga yang tumbuh. Nah, saya heran juga yang masih kuat berdiri sampai sekarang itu. Contohnya siapa aja, Pak? Loh, saya yang tahu ya tidak banyak juga. Ada Pak Budan gitu. Ada aku lihat kok Tiara Wacana masih ada ya? Iya, masih ada. Terus Kota Kembang masih enggak ya? Mati, Pak. Mati. Nah, itu contoh penerbit yang mati ya. Kota Kembang. Ini angkatannya Bapak itu ini ya di atas angkatan-angkatan. Oh, ada satu yang mati itu Yayasan untuk Indonesia, YUI, yang Terawang. Oh, bukan YUI ya? Bukan Yayasan Obor Indonesia ya? Bukan, Yayasan untuk Indonesia. Yayasan untuk Indonesia. Nah, itu juga dulu bagus-bagus bukunya. Tapi juga mati itu Mas Andi itu loh, Mas. Oh, Andi siapa jenenge ya? Ada orang Kota Gede itu. Itu juga di era-era saya, era-era kami itu loh. Bagus. Bagus. Tapi waktu itu mungkin salah satu itu diantaranya mereka mencetak buku mungkin buku seorang dokter yang kebetulan dokternya plagiat. Mungkin itu agak reputasi. Tapi itu sebenarnya tidak salah penerbitnya. Salah si dokter ini, mereka mana tahu kayak ya, seperti si penulis itu. Itu plagiat itu. Nah, yang lain lagi ini juga kasus penerjemahan. Memang banyak juga penerjemahan yang nggak terlalu serius ya. Wah, saya ketemu tuh dengan beberapa teman. Kok cepat sekali kamu nerjemah? Ya, kalau ada yang sulit ya kita tabrak-tabrak aja, Mas. Paling juga nggak ngerti pembacanya. Gitu. Aduh. Atau terlalu gampang mengambil ini buku sebenarnya serius sekali, tapi udah diterjemahkan aja apa adanya. Itu menurut aku, jadi istilahnya quality controlnya tidak terlalu bagus. Sehingga lama sempat buku Jogja itu, ini kita Jogja ya ngomong semua, itu sempat
apa ya, di antipati oleh beberapa orang. Wis lah pokoknya kalau di Jogja males aku beli terjemahannya gitu loh. Kalau terjemahan loh ya maksudnya ya. Nah itu sempat muncul seperti itu. Oke, tuh Jogja. Nanti kita terakhir Bapak harus memikirkan kesimpulannya tentang ini ya. Ini dari Mas Andi Setiowibowo. Kemarin nanyanya. Oh iya. Oh halo Mas Andi. Wah halo. Mas Andi ini jadi ngerti sebenarnya. Iya. Ini nanti tadi udah dijawab di ranah ini atau belum ya? Di ranah kita bahas. Apakah sebenarnya yang menjadi penumpang utama dunia penerbitan di Jogja? Sikap kritis, pola kekancan para intelektual, atau rakyatnya yang slow gitu aja? Nah, satu. Tuh, kedua. Pasar utama buku-buku terbitan Jogja itu, wah tulisannya jangan kurang. Dari luar atau dalam gitu? Oh dari luar, dari Jogja atau sendiri, dari luar Jogja. Ya. Pasar utamanya itu dari Jogja sendiri atau luar. Kemudian kalau dari luar Jogja, apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya dunia buku di Jogja itu tidak kuat-kuat amat? Oke, nah, dua dulu aja itu Pak. Ya. Apakah sebenarnya yang menjadi penumpang utama dunia penerbitan di Jogja? Itu semuanya yang disebut Mas Andi itu. Jadi tidak tunggal ya, sikap kritis ada. Jadi ada anak muda yang memang idealis. Nah, idealis tadi ini penting dalam arti idealis itu idealis sebagai pandangan intelektual. Kami punya keinginan untuk masyarakat tahu hal ini, misalnya gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa ini banyak urusan dengan copyright, banyak urusan dengan orang lain, terbitkan saja. Jadi idealis dalam pengertian gitu ya. Betul. Jadi mereka ingin seperti itu. Jadi bagaimana dulu mereka mengkonsumsi pengetahuan, sekarang ingin mereka memproduksi pengetahuan. Ketika mereka waktu itu merasa ditentukan oleh sebuah pengetahuan, sekarang mereka ingin mengarahkan dengan pengetahuan mereka, lalu mereka memproduksi buku. Gitu. Nah, itu menjawab yang kedua. Yang kedua, dengan demikian kukira jelas bahwa penerbit buku itu tidak hanya Jogja, orang luar yang beli banyak. Jadi kayak influencer lah. Mempengaruhi. Setidaknya ini pengalaman kami loh ya. Pengalaman kami di Elkis waktu itu dan saya di Gading sekarang itu bukan hanya Jogja, itu juga meluas. Buku itu bukan konsumsi massal, ini penting diingat. Jadi kalau orang satu membaca, ini wacana lo ya. Dan dia itu penulis, dia itu seorang guru, dia itu seorang aktivis, dengan sendirinya buku itu menularkan pengaruhnya, virusnya melalui dia. Jadi buku jatuh tepat di orang yang buku jatuh di pembaca yang tepat. Jadi kalau dari segi ideal pemasaran nggak perlu orang beli semua. Beli nggak dibaca juga nggak ini. Tapi kalau dia yang beli itu adalah dosen, yang beli itu adalah penulis, kalau yang beli itu adalah misalnya aktivis LSM, aktivis partai misalnya, dan dia baca, dia kutip buku itu, dia katakan itu sudah bermanfaat. Jadi dalam konteks itu tidak sebagai industri kan jadinya kan. Betul, Jadi keluar sebenarnya, tidak hanya di dalam Jogja. Tapi tadi kok kesimpulannya berarti tidak kuat-kuat amat dunia buku di Jogja? Karena ini kuat dalam pengertian industri, saya sudah tidak dari awal kan bilang bahwa sebagai industri dia tidak kuat. Jogja nggak dari kuat. Awal saya udah bilang dan saya nulis di 2018 untuk Jendela Budaya ini juga bilang bahwa kalau lihat penerbit Jogja sebagai industri itu nggak tepat karena dia bukan industri. Ada satu angkatan dan itu setiap generasi selalu datang yang idealis, senang baca buku dan berpikir bahwa ingin mempengaruhi orang dengan buku. Lalu mereka nerbitin buku. Kadang-kadang ya itu tadi, nggak peduli dengan copyright, tapi buku ini penting gitu loh. Nah, itu eranya mungkin mereka akan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Habis itu bisa jadi mereka entah terbang kemana, pulang ke kampungnya jadi kiai, pulang ke kampungnya jadi guru, pulang ke kampungnya jadi dosen. Itu era ketika mereka sangat idealis. Selalu ada angkatan seperti itu. Nanti kita lihat ya penerbit muda yang sekarang ini ya. Apakah 5 tahun akan datang masih
masih eksis gitu. Masih eksis. Atau sudah jadi apa gitu, atau jadi bangkir apa, atau jadi apa. Banyak sekali kan mantan orang buku itu yang kemudian kerja ini kerja itu kan, artinya dia mampir waktu itu di satu fase di dalam hidupnya ketika idealis, ketika membayangkan dunia itu harus dibentuk seperti yang dia inginkan. Dan salah satu cara yang paling gampang sebagai anak muda waktu itu, karena dia tidak terkenal, karena dia tidak memiliki media yang kuat, nerbitin buku paling mudah. Dan sekarang betapa senangnya mudah. Dia buku itu dibeli 10 orang, 20 orang, 30 orang gitu. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi ya kalau secara industri menurut aku memang tidak kuat, bener itu. Oke. Pertanyaan ketiga, robohnya penerbit masa lalu lebih banyak disebabkan oleh maladministrasi atau apa lagi? Kemampuan untuk mengikuti selera pasar, ketidakmampuan mengikuti selera pasar. Robohnya penerbit masa lalu lebih banyak disebabkan oleh maladministrasi atau salah mengurus administrasi atau ketidakmampuan mengikuti selera pasarnya. Nah, mengikuti selera pasar ini artinya masuk ke industri. Ya, kalau gitu. Menurut pemahamanku loh ya. Ya. Jadi mau bersedia menerbitkan buku, misalnya coba bayangin kalau seperti L-Case terkenal sebagai buku-buku wacana. Lalu menerbitkan buku tentang waktu itu Mas, saya waktu itu sempat loh Mas bikin misalnya berhenti merokok. Loh, saya pernah nerbitin buku berhenti merokok loh. Jadi buku itu saya terbitkan Stop Smoking gitu ya, buku berbahasa Inggris. Wah, ini bagus ini diterjemahkan. Yang menerjemah, yang mencetak, yang mengedit sampai yang menyebarkan semua merokok. Jadi ini buku sebagai jualan saja kan. Nah, kita masuk ke buku-buku pop itu. Ternyata itu dalam rangka selera pasar kan, ternyata memang nggak gampang mengurus yang pop itu. Jadi intensitasnya harus tinggi, ininya tertusuk-tusuk gitu. Nah, memang ketika persis tidak mengikuti masalah pasar itu, sementara buku yang ini tidak bisa jadi andalan ekonomi, tidak seluruhnya loh. Iya, betul. Nah, saya tidak tahu teman penerbit Jakarta misalnya kayak Margin Kiri atau Komunitas Bambu ya. Iya, nah, mereka sejauh ini sangat idealis terbitannya, tapi nggak tahu apakah itu menghidupi secara ekonomi. Mungkin mereka punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Yang kedua kan memang hidup sebagai buku yang idealis itu, dia memang harus menjadi industri kecil yang overhead-nya tidak besar, tidak bayar kantor karena rumahnya gitu. Oh, malah itu hukumnya, pakemnya gitu ya? Pakemnya begitu. Sekali nanti mereka akan merekrut banyak karyawan, bla 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 bla. Menurut aku pasti akan punya kendala di overhead. Oh, oke. Nah, kecuali dia mengatasi masuk ke industri buku. Dalam arti mau menerbitkan buku-buku yang lebih populer. Kalau enggak, ya udah. Enggak akan. Seimbang bisa ya, seimbang ya? Ya bisa kan, enggak. Beberapa kan bisa juga ya. Seimbang bisa. Kayak yang buku-buku populer dengan imprint penerbit apa, kalau buku-buku yang idealis dengan pakemnya penerbit yang utama gitu ya Pak. Oke, terus di tengah ketidakpastian masa depan, hal apa yang membuat kawan-kawan buku tetap optimis, tetap eksis di dunia buku? Ya itu tadi, sebenarnya buku ini hobi, komitmen itu ada juga. Di kalangan sebagian teman juga ada. Buku itu semacam komitmen intelektual. Senang gitu loh ngurusin buku. Nah, ini bahagia gitu. Buku laku 10 ya ketawa, laku 20 ketawanya lebih keras gitu kan. 30 lebih keras lagi gitu. Jadi maksudku nggak laku ya ketawa juga gitu loh. Ya ini memang kan nggak ada sekolahnya toh menerbit buku itu. Ini menunjukkan bahwa ini dunia yang memang diminati orang yang pertama-tama mungkin hobi. Oh gitu. Hobi dan suka membaca misalnya. Ya, tadi yang kayak anak muda yang saya ceritakan hobi, suka membaca, berpikir, senang berpikir gitu. Pingin mempengaruhi orang melalui buku dan lain-lain. Oke. Dan itu menimbulkan optimisme yang walaupun dengan carut-marut itu ya. Iya. Di luar belantara kayak gitu,
dia tetap merasa sebagai pendekar ya, jadi kan yang harus berjuang untuk memberantas kejahatan di dunia ini dengan menerbitkan buku. Oke, terakhir ya Pak, ini saya mengenal Pak Salim lewat tulisan yang panjang di Dian. Diterbitkan sepak terjang lembaga ini merangsang pemikiran pluralisme aman. Enggak usah ya? Sudah Itu sore ya? Enggak, itu sebenarnya itu memancing apa ini? Enggak, ini? Dian Intervide itu adalah bagian dari satu lembaga yang awal-awal juga disuplai oleh Pak Ud. Oh, yang jadi tadi penerbitannya itu Pak Ud sebenarnya yang mengenal. Nah, saya kebetulan juga di Elkis, tapi saya juga di Dian waktu itu untuk mengurusi bukunya. Nah, dia nggak punya duit. Terus saya bilang, kalau teman-teman punya buku, ada orang yang mau mencetak, itu Pak Ud. Nah, itulah saya yang menghubungkan. Jadi Pak Ud itu punya jasa besar ini di dunia perbukuan Jogja. Nah, tapi ini agak terakhir. Meskipun Jogja dikenal sebagai kota buku, Republik Buku lah ya. Tapi di Jogja saya kira penghargaan terhadap insan-insan buku ini nggak terlalu kuat. Coba cek aja. Saya kira nggak pernah ada penghargaan terhadap pelaku kebudayaan di Jogja itu orang buku. Berapa tahun? Saya menduga ini saya ngomong sangat penting. Ini saya ingin sekali ngomong ini benar. Karena begini, saya kira orang-orang di sekitar keraton yang mungkin sebagai panitia yang menyeleksi siapa misalnya tokoh kebudayaan Jogja itu tidak pernah atau tidak memperhitungkan buku sebagai kegiatan kebudayaan. Padahal banyak pelakunya. Misalnya bagi saya, orang seperti Pak Ud itu berhak harusnya mendapat penghargaan sebagai tokoh budaya dalam konteks sumbangannya terhadap dunia perbukuan di Jogja. Orang seperti mungkin beberapa tokoh yang pernah memimpin Kanisius misalnya ya. Atau orang yang Mas Buldan menurut aku juga orang yang layak, tapi kan nggak dihitung karena ya kesenian tradisi kebudayaan itu. Jadi buku bukan mohon maaf loh, ini saya betul-betul ini bertahun-tahun saya bilang nggak pernah saya lihat penghargaan tokoh kebudayaan orang buku. Jadi padahal Jogja itu juga terkenal karena produksi-produksi bukunya, karena para penulisnya. Tentu kalau ini ya, kan di Jogja itu ada tuh penghargaan tokoh kebudayaan gitu, yang ini. Jadi rupanya memang buku tidak dianggap sebagai produksi kebudayaan, sebagai satu kegiatan kebudayaan. Padahal membaca itu kebudayaan. Oh, ini bukan hanya mempengaruhi saya Indonesia gitu loh. Buku aja yang Oke. Ternyata Muhyiddin Dahlan tuh layak dapat ini juga Muhyiddin Dahlan ibuku itu ya. Iya, betul. Oke. Setuju saya. Dan itu udah diceritain sedikit ya, Mas Muhyiddin. Oke. Karena kita sudah sore, nanti habis ini kita akan bikin game Sik Osik. Jadi 6 pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Heru Salim. Ya. Di sini habis kita live IG, dan sebelum kita menutup, kesimpulan dunia buku Jogja. Ya, dunia buku Jogja itu nggak akan pernah mati, tapi dia tidak akan pernah juga besar-besar amat. Dia adalah kegiatan kebudayaan, gerakan kebudayaan. Karena itu dia terhubung dengan banyak kalangan, dengan banyak kelompok gitu. Nah, justru karena dia tidak sebagai industri itu, dia akan hidup terus. Hidup terus. Iya, jadi saya tidak ada lah yang arah ke industri ya, tapi secara umum dia hidup di situ. Lihat aja nanti di masa pandemik ini, tetap para penerbit Jogja akan nerbitin buku. Betul. Ya. Saya setuju. Oke, itu teman-teman, friend, luar biasa ya, 1 jam lebih kita ngobrol dengan Pak Heru Salim. Untuk lengkapnya nanti di channel YouTube ya, ditunggu aja. Dan tentunya kalau searching ngosik gitu, pakai ngosik atau di pameran buku, itu nama channelnya. Nanti bisa lihat siapa aja sih yang pernah di stalking sama IndoOS sebagai host. Dah, itu dulu. Terima kasih teman-teman. Kita berucap bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, itu dua-duanya teman. Aduh, saya mah sebenarnya kalau dua orang ini yang diajukan, saya pilih poligami sebenarnya. Aduh, enggak, saya pilih Jumaldi Alfi. Ya, karena Nasirun tidak pernah nonton YouTube, tidak pernah nonton Facebook, dia tidak tahu. Kalau Jumaldi Alfi tahu. Wah, kalau saya pilih Nasirun, nggak disapa lagi, saya dijutak saya nanti. Oke. Loh, ini teman semua. Wah, ini pemecah belah ini. Aduh. Ya, saya pilih Mojok lah. Loh, saya lebih dekat ke Gus Durian kok. Kalau dengan Mojok agak jauh. Kalau saya ini nanti susah menghubungkan. Oh, monogami saya. Kalau itu jelas itu posisi saya. Arif Budiman. Karena? Yaitu saya punya pengalaman yang betul-betul mempengaruhi hidup saya dan saya kenang terus. Saya pernah menulis tentang Arif Budiman. Sebaliknya dengan Cak Nur, saya punya pengalaman yang buruk sekali gitu. Tapi nggak usah saya ceritakan. Kalau mau main ke rumah akan saya ceritakan. Oke. Penakluk. Ya. Karena saya terkesan waktu itu dengan jadi nonton video di dulu BHS ya, atau video itu loh, video. Nah, yang main waktu itu Adi Kurdi ya, dan saya terkesan dia sebagai guru waktu itu. Saya Gusmus lah. Ya, Gusmus masih hidup. Dulu nggak tahu kalau saya tidak pilih.